Sagittarius mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan September. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Untuk cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi pesannya sangat mungkin juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign kalian, moon sign, juga rising atau ascendant dan sign kalian. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue atau yang pertama kali nonton channel gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi karena itu sangat bisa membantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue baca tarot. Karena biasanya ada komen-komen gue yang baru ngelihat atau nonton gue agak rumit untuk mengerti ya. Jadi itu sangat bisa membantu. Anyway, gue langsung aja dengan Lenormand ya. Untuk melihat apa yang terjadi pada Sagittarius di bulan September, 3 kartu aja. Semua kartunya udah gue reshuffle sebelumnya. Jadi semoga nggak lama ngocoknya gitu. Anyway, apa yang terjadi pada Sagittarius, 3 kartu aja di bulan September. Berantakan. Kartu pertama The Garden. Kartu kedua The Clover. Double Faces. Under the Deck Ring. Jantung bacaan kalian ya. Clover, it's all about luck, keberuntungan, or hope, atau harapan. Jadi jantung bacaan kalian, pusat bacaan kalian adalah keberuntungan itu sendiri ya, atau harapan-harapan kalian sendiri, keharapan kalian. We live based on hope. Kita hidup memang berdasarkan harapan sih. Tapi ya, anyway, The Garden ini agak tricky karena ada banyak orang di situ ya, yang mana kalian mau coba yang terbaik ya, berusaha yang terbaik untuk semua, mencoba menyenangkan banyak orang lah ya. Tapi hati-hati dengan double faces. Double faces di sini kita semua punya sisi, 2 sisi itu, sisi terang dan sisi gelap. Jadi pertanyaannya adalah sanggupkah kita menghadapi dualitas kita sendiri ya. Untuk apapun ya, yang katanya terbaik buat semua. Sulit. Kadang kita harus berpihak. Nggak hanya kadang sih, seringnya. Tapi menurut gue yang namanya berpihak pada diri sendiri itu udah cukup. Alam bawah sadar kalian, ring di sini bisa kontrak, bisa kerjasama, bisa komitmen, bisa pernikahan, bisa kontrak kerjasama, dan ini juga pembayaran, bisa juga karma. Itu alam bawah sadar kalian. Atau untuk beberapa dari kalian ini juga tentang pembayaran, bagaimana membayar apapun itu. Segitu aja dari Lenormand. Kita langsung ke Rider Tarot ya. Gue balik ke klasik. Di sini gue buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi. Karena gue lagi bacain Sagittarius, rumah Sagittarius adalah rumah pertama, rumah keduanya Capricorn, rumah ketiganya adalah Aquarius, dan seterusnya ya.
semuanya itu mewakili energi kalian semua. Oke. Karena setiap orang punya 12 energi itu. Oke. Langsung aja. Apa yang Sagittarius perlu ketahui di bulan September dengan segala pergeseran energi planet yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Sagi. Kartu pertama, rumah pertama Sagittarius ya. Kalian dapat di Hierophant sama kayak Cancer. Rumah kedua, rumahnya Capricorn untuk Saji, The Wheel of Fortune. Rumah ketiga, rumahnya Aquarius untuk Saji, kalian dapat Judgment. Rumah keempat, rumahnya Pisces untuk Saji, ada The Lovers. Rumah kelima, rumahnya Aries untuk Saji, dapat The Chariot. Rumah keenam, rumahnya Taurus untuk Saji, kalian dapat The Sun. Rumahnya Gemini untuk rumah ketujuh, rumahnya Gemini untuk Saji, dapat The Fool. Rumah ke-8, rumahnya Cancer untuk Saji, kalian dapat Justice. Rumah ke-9, rumahnya Leo untuk Saji, kalian dapat The Empress. Rumah ke-10, rumahnya Virgo untuk Saji, kalian dapat The Hangman. Rumah ke-11, rumahnya Libra untuk Saji, kalian dapat The Emperor. Rumah ke-12, rumahnya Scorpio untuk Saji, kalian dapat Strength. Under the deck, kalian dapat The Hermit. Oke. Rekapitulasi ya. Rekap. Rekap. Tanggal 20 Agustus, Mars meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Tanggal 24 Uranus di Taurus, dia retrograde, artinya station, dia diam. Tanggal 27 New Moon di Virgo, dan tanggal 4 September Venus masuk ke Virgo, dan tanggal yang sama kita masuk ke bayang-bayang retrograde-nya Mars yang ada di Gemini. Oke, kita lihat dampaknya apa sih buat Sagittarius ya. Venus di Virgo, rumahnya Virgo buat Saji itu di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, dan long term goal. Di rumah ke-10 di rumahnya Virgo, kalian dapat The Hangman. Venus masuk di Virgo. Venus itu tentang relationship dan finansial, juga value system dan harmoni ya. Jadi energinya Venus di Virgo itu intinya fokusnya ke financial matter dan relationship. Nah, ini masuk ke reputasi dan long term goal kalian ya, mungkin ya. Untuk kalian yang mungkin juga ada dampak di karir ya. Ini ada pengorbanan di sini dengan energi Hangman. Ini energi Pisces ya. Ada pengorbanan. Kalian mungkin mencoba memahami dari sudut pandang yang lain ya. Tapi yang jelas kalian mengulur-ulur waktu yang seharusnya sudah dikelarin tapi kalian belum kelarin. Jadi ada pengorbanan. Dan karena itu energi Pisces, di rumahnya Pisces buat
Sagi buat Sagittarius itu di rumah keempat. Rumah keempat itu tentang home, family, tradisi, komitmen, tentang fondasi ya, bahkan leluhur. Di rumahnya Pisces kalian dapat the lovers. Kalian punya pilihan, entah itu pilihan kekasih, entah itu ya, pilihan ya, entah itu mau milih rumah, mau tinggal di mana ya kan, karena ini di rumah keempat tentang home, rumah. Atau kalian lagi pengen bentuk keluarga, mau milih dengan siapa ya kan. Anyway, ini energi Gemini. Ingat ya, Mars di Gemini retrograde tanggal 4. Enggak, bukan tanggal 4, retrograde itu masuk ke bayang-bayang retrograde. Retrograde-nya sih masih akhir Oktober, tapi kita udah masuk ke bayang-bayang retrograde. Artinya di saat retrograde itu kita dihadirkan kembali pengalaman-pengalaman lama. Maksudnya pengalaman-pengalaman di sini bukan orang yang sama mungkin ya, tapi rasanya sama gitu. Mungkin kemasannya beda, sikonnya beda, keadaannya beda gitu, tapi intinya sama gitu. Pengulangan ya. Kita diminta untuk mereview, revisi sebelum kita mengambil keputusan ke depannya. Mars itu tentang tindakan ya. Dan Mars retrograde itu sampai 2023 Januari. Lama, Bo. Jadi kalian masih akan dealing dengan pilihan, kalian belum bisa menentukan pilihan mungkin sampai tahun depan. Dan di situ ada pengorbanan. Ouch. Karena ini energi Gemini, Mars di Gemini ya, di rumahnya Gemini itu, di rumahnya Gemini buat Sagittarius itu di rumah ketujuh. Rumah ketujuh itu tentang relationship and partnership. Nah, kan? Oke. Relationship di sini bisa internal, yaitu hubungan kalian dengan kesadaran tertinggi kalian sendiri, dengan diri kalian sendiri, dengan jiwa kalian sendiri. Dan eksternal, bagaimana hubungan kalian dengan orang lain. Ya, di rumah ketujuh itu kalian dapat di rumahnya Gemini yang Mars retrograde itu, Mars bayang-bayang retrograde itu, kalian dapat the Fool. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Kalian yakin kalau semuanya akan baik-baik saja. Ini energi Aries atau Pisces juga. Anyway, ini energi Aries, dan di Aries itu ada Jupiter yang juga lagi retrograde. Jupiter itu planet keberuntungan. Jupiter itu juga berkah spiritual. Oke. Nah, karena ini energi Aries, yang jelas kalian sudah siap sebenarnya untuk memulai relationship atau partnership yang baru. Nah, di rumahnya Aries buat Sagittarius itu di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang anak-anak, tentang romance, tentang love affairs, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian bersenang-senang, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian. Kalian dapat di rumah kelima itu, di rumahnya Aries, di mana ada Jupiter itu ya. Kalian ada The Chariot. Kalian dapat The Chariot. The Chariot itu kalian berhasil mengendalikan diri kalian sendiri ya. Sisi gelap dan terang, dualitas dari dalam diri kalian sendiri, double faces ya, sehingga kalian bisa move on. Ini energi Cancer. Di rumahnya Cancer, di rumahnya Cancer buat Sagittarius itu di rumah ke-8. Di rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Entah itu sex intimacy, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu finansial, entah itu hutang, entah itu intelektual, ideologi ya. Entah itu kontrol, power. Di rumahnya Gemini, di rumahnya Cancer, di rumah ke-8 itu kalian dapat justice, ada keadilan. Mungkin kalian akan menuntut keadilan, atau mungkin ada yang berurusan dengan perceraian, berurusan dengan pengadilan, sidang. Lagi-lagi dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak terlihat. Jadi mampu nggak kita melihat itu untuk menciptakan keseimbangan.
dari dalam diri kita sendiri dan juga eksternal, internal kita juga eksternal. Oke. Ini energi Libra dan Merkuri ada di Libra. Langsung aja, Merkuri tanggal 9 ya, tanggal 9 September. Merkuri yang memang ada di Libra karena ini energi Libra itu goes retrograde. Merkuri itu tentang mindset, persepsi, intelektual, atau maksudnya pemahaman, pengalaman, pengetahuan yang kita miliki hingga saat ini. Ya, komunikasi itu juga Merkuri. Ya, Merkuri retrograde itu untuk 3 minggu, tapi dia juga masuk ke bayang-bayang sebelum dan sesudah retrograde, jadi kurang lebih 5 minggu ya. Itu punya tendensi untuk salah paham. Secara emosional kita dibikin bingung, confused. Nah, energi Libra buat Sagittarius itu ada di di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang network, tentang sosial, tentang pertemanan, tentang lingkungan sekitar kalian, ya, tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, tentang harapan-harapan kalian, tentang rasa keadilan, tentang rasa kemanusiaan, ya, tentang sosial media. Di rumahnya Libra, rumah ke-11 itu kalian dapat di Emperor. Ini energi entrepreneur, ini energinya warrior, kesatria. Kalian sadari penuh kalau kalian itu punya kuasa atau kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Nah, ini balik lagi energi Aries. You know how to moving forward. Kalian tahu bagaimana move on dan mengendalikan diri. Untuk menciptakan keadilan bagi diri kalian sendiri atas apapun itu pengorbanannya. Tanggal 10 full moon di Pisces. Full moon di Pisces, full moon itu konotasinya adalah ending atau release. Pisces itu punya tendensi untuk melepaskan segala kekhawatiran, kecemasan, dan merubahnya dalam sikap atau tindakan-tindakan yang lebih positif, entah itu kecil ke besar nggak penting ya, tindakan-tindakan lebih positif daripada ngempanin pikiran-pikiran yang negatif. Dan lagi-lagi di rumah Pisces kalian punya pilihan di rumah keempat untuk masalah rumah, properti, ya, keluarga, tradisi. Oke. Kalian punya pilihan untuk bersikap. Tanggal 22 ya, matahari meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Oke. Cakep. You going to decide. Kalian akan mengambil keputusan. Kalian akan bersikap. Mengambil keputusan ya untuk keseimbangan kalian sendiri, keadilan buat diri kalian sendiri. Okay. Tanggal keharmonisan dalam diri kalian sendiri lebih penting ya. Tanggal 23 Merkuri yang retrograde tadi di Libra, karena dia retrograde dia balik ke Virgo, balik ke rumahnya Merkuri, jadi dia nyaman Merkuri di Virgo. Artinya dengan kenyamanannya dia di Virgo, kita dibikin cemas, lebih cemas daripada biasanya karena energi di rumah. Merkuri planet itu di rumahnya sendiri, itu double energinya. Jadi kita semakin cemas gitu, semakin cemas. Gue pengen ngingetin lagi energinya Purnama di Pisces, yang mana biasanya Purnama itu punya dampak 2 minggu ke depan untuk melepaskan semua kekhawatiran ya. Dan mendingan kita bertindak atau mengambil keputusan yang positif demi
keharmonisan dalam diri kita sendiri aja dulu. Oke. Tanggal ya, karena bawaannya hyper banget. Di Merkuri di mana di Virgo ya. Dan ini tentang pengorbanan kalian, rumahnya Virgo ya. Venus masih di situ, entah itu tentang relationship, tentang gimana kalian mau ke depannya. Kecemasan kalian itu sebenarnya killing yourself, itu yang menghancurkan diri kalian sendiri. Lepaskan, just do it. Khawatiran itu nggak perlu diempanin ya kan? Tanggal 25 New Moon di Libra. Ambil sikap. Di sini ambil sikap di sini adalah kalian menentukan. Kalian yang menentukan nasib dan hidup kalian sendiri, jadi kalian harus bersikap, dan itu untuk balance dalam diri kalian sendiri, yang menciptakan keharmonisan ya. Karena Libra itu energinya equinox, keseimbangan, makanya dia timbangan ya. Anyway, tanggal 29 Venus pun masuk ke Libra. Lagi-lagi Venus is all about relationship, value system, money ya. Jadi makanya yang namanya relationship sama money itu selalu ada nyambungnya tuh. Kalau masalah kita dengan relationship kita nggak beres, biasanya duitnya juga nggak lancar gitu biasanya. Ada aja gitu. Anyway, Venus di Libra, you have to do what you got to do. Kalian harus lakukan apapun yang kalian harus ingin lakukan. Be the warrior, be the leader. Jadilah pemimpin dalam hidup kalian sendiri. Alam bawah sadar kalian, The Hermit, energi Virgo. Well, Virgo season ya kan? Matahari di Virgo. The Hermit itu dia lagi sering meditasi, mengisolasi diri, ya lebih banyak mencari pencerahan dari dalam diri kalian sendiri, yang mencari terang. Dan lagi-lagi semua itu tentang pengorbanan yang kalian lakukan pada diri kalian sendiri, kehidupan kalian sendiri. Untuk apa? Mengkhianati diri sendiri. Oke. Kalian punya pilihan kok. Kartu terakhir dari The Goddess Guidance Oracle Card, saran dan petunjuk untuk Sagittarius di bulan September. Satu kartu aja please. Kalian dapat 2. Gua nggak baca yang jatuh tertutup. I sold undying love. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Jadi cinta yang tidak pernah mati, cinta itu emang nggak pernah mati dan nggak bisa di unlove gitu, nggak bisa. Cinta itu emang untuk stay. Once is there, is always there. Sekali di situ dia akan tetap di situ. Tapi pemahamannya kita nyampe nggak? Kalau itu udah nggak, tidak berdasarkan kondisi apapun atau situasi yang apapun gitu loh. Jadi the love you have shared ya, cinta yang kalian sudah bagikan itu sifatnya eternal, abadi. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Di luar dari ikatan-ikatan pemahaman kita, persepsi kita sendiri. Ini kalau mau screenshot dan terjemahkan sendiri boleh, supaya bisa di zoom ya kan. Kartu kedua, Vesta, home, lagi-lagi. Pilihan tentang rumah. Home, Vesta. Your household situation is improving, either through a move or a healthy change in the occupants. Jadi situasi rumah kalian itu sedang improve, sedang membaik ya. Entah melalui pindah atau perubahan yang sehat tentang siapa yang tinggal.
Right, segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.